Latvian Gambit adalah pembukaan hitam yang terjadi setelah E4, E5, kuda ke F3, dan F5. Secara posisional, ini adalah pembukaan yang sangat lemah dan sangat berisiko tinggi. Karena itu di era modern ini tidak ada Grandmaster yang menggunakannya secara reguler. Jadi ini sangat tidak direkomendasikan untuk digunakan dalam turnamen. Namun bagi Anda yang hanya bermain catur untuk senang-senang, Latvian Gambit bisa jadi pilihan, terutama dalam permainan blitz dan rapid. Setelah ini putih punya 3 langkah balasan. Yang pertama adalah gajah ke C4. Ini dikenal sebagai mayat attack. Yang kedua adalah menerima gambit dengan pion. Dan yang terakhir, menerima gambit dengan kuda. Kita akan mempelajari bagaimana berhadapan dengan semua varian ini. Pada bagian awal ini, kita akan memeriksa gajah ke C4, mayat attack. Langkah ini harus dibalas dengan pion makan pion menyerang kuda. Dan setelah kuda makan pion, kita punya menteri G5 menyerang kuda dan pion. Kuda ke F7, forking menteri dan benteng. Menteri makan pion menyerang benteng, benteng F1 dan D5. Langkah yang sangat kuat menyerang kedua perwira putih, gajah makan dan gajah G4. Setelah F3, di sini saya merekomendasikan dua line. Yang pertama adalah gajah makan pion menyerang menteri, dan benteng makan gajah dijawab pion makan benteng mengancam skakmat. Menteri makan, gajah makan menteri, raja makan kuda, dan tentu saja gajah makan pion menyerang benteng. Gajah D6, H3 dan kuda ke C6. Di sini gajah makan benteng, pilihan terbaik dari putih. Kita punya kuda D4 mengancam serangan forking, gajah E4 dan kuda F6. Setelah gajah D3, benteng E8 skak, dan jika raja D1, gajah ke G3 memberikan kita kemenangan. Pilihan kedua adalah gajah E7 mengancam serangan skakmat, dan langkah terbaik hitam adalah dengan menteri K2. Gajah H4 skak, raja D1 dan menteri makan menteri skak. Setelah raja makan, gajah makan pion skak, dan jika raja menghindar, kuda ke F6. Gajah makan pion dan kuda G4 skak. Di sini raja F4 adalah kesalahan karena G5 skak, dan setelah raja F5, raja makan kuda, gajah D5 skak, raja G7 dan gajah makan benteng, benteng E8, diikuti skakmat di langkah berikutnya. Raja D4 pilihan yang jauh lebih baik bagi putih. Namun tetap saja gajah F6 skak, dan setelah raja C5 kuda D7 skak, raja C6 dan benteng B8. Di sini kuda makan benteng adalah blunder karena E3 skak, benteng makan dan E2. Promosi menjadi menteri tidak bisa dihindari. Itulah sebabnya langkah terbaik putih adalah benteng makan gajah. Dan kita memakan dengan pion skak, raja makan, kuda E7. Memakan benteng adalah blunder karena kuda makan gajah dan kuda akan terjebak. Ini akan membuat hitam menang perwira. Gajah makan pion jauh lebih baik, dan raja makan kuda. Setelah gajah makan benteng, kuda BC6, gajah makan kuda, dan kuda makan gajah. Mengancam forking karena itu C3 dan kuda K5 skak dengan ancaman untuk menyerang gajah. Raja E4, kuda ke G4 menyerang pion, dan pion ini akan sulit diselamatkan karena itu D4 pilihan lebih logis bagi putih. Benteng E8 skak, raja D1 dan benteng E1 menyerang gajah. Jika gajah menyelamatkan diri, ini merupakan blunder karena membuat kuda dan benteng terpenjara. Itulah sebabnya kuda ke A3 jauh lebih baik.
dan kita harus melanjutkan dengan gajah G5. Raja C2, kuda makan pion. Dan setelah benteng B1, kita memakan gajah. Benteng makan, dan kita tidak perlu melakukan pertukaran benteng. Langkah terbaik adalah benteng E2, skak. Memaksa Raja B3. Di sini G5 mulai mendorong pion bebas. Kuda B5 menyerang kedua pion di sayap menteri, namun kita tidak perlu peduli. Kita harus membiarkannya begitu saja. Kuda F3 harus dimainkan mengontrol petak promosi. Kuda makan pion H5. Kuda B5, G4. Kuda makan pion G3. Kuda C6, G2. Dan ini akan memaksa kuda K5 skak. Kuda makan kuda, pion makan, dan setelahnya H4, C4, H3, C5, dan H2. Hitam akan menang. Kemungkinan langkah putih berikutnya adalah menerima gambit dengan pion. Di sini kuda ke C6 harus dimainkan. Jika gajah ke B5, kita harus membalas dengan E4. Setelah menteri E2, menteri E7. Gajah makan kuda dan pion makan, menyerang pion. Kuda D4. Di sini menteri ke E5 menyerang kuda. Menteri E3 dan gajah ke C5. C3. Kuda F6, rokade, rokade, D3, kuda ke G4, menyerang menteri sekaligus mengancam skakmat. Menteri G3, menteri makan, pion makan pion, H3, kuda ke F6, dan setelah kuda D2, gajah D7 menghubungkan kedua benteng. Kuda B3 menyerang gajah, gajah mundur ke B6, G4, dan C5. Kuda F3, C4 skak. Kuda D4, benteng E8. Dan setelah gajah D2, C5, kuda E6, gajah makan, pion makan, benteng makan pion. Bersiap untuk menempati baris kedua, benteng E1 dan benteng E8. Benteng makan, benteng makan, benteng ke E1. Benteng makan benteng skak, gajah makan, dan gajah ke C7. Raja F2, gajah F4, gajah D2, kuda E4 skak, raja E1. Gajah makan gajah, skak. Kuda makan dan kuda makan. Raja makan. Hitam punya pion bebas dan dia akan menang dengan sangat mudah. Jika gajah C4, maka E4. Kuda ke D4. Ini merupakan langkah jebakan. Kita tidak boleh memakan kuda. Langkah yang harus kita mainkan di sini adalah kuda F6, mencegah skak menteri. Sesudah kuda makan kuda, pion makan, menyerang pion, dan jika putih mempertahankan pion dengan pion G4, di sini H5, G5, dan kuda D5. D3, gajah makan pion. Pion makan, gajah makan. F3, gajah F5. Menteri E2 skak, menteri E7. Menteri makan skak, gajah makan. Dan sesudah gajah D2, kita rokade ke sayap menteri. Kuda C3, kuda makan, gajah makan. Gajah makan pion. Gajah makan pion, benteng E8 skak. Raja F1, gajah H3 skak. Raja F2 dan gajah H4 skak. Raja G1, benteng ke D2, dan skakmat tidak bisa dihindari. Misalnya benteng F1 berakhir dengan benteng G2, skakmat. Jika kuda ke C3,
Mencegah ekspansi pion, kuda ke F6, gajah C4, bersiap rokade, D5, gajah B3, gajah makan pion, putih rokade, dan D4, kuda ke B5, A6, kuda A3, gajah makan kuda, pion makan, menteri E7. Sesudah benteng E1, kita rokade ke sayap menteri, D3, dan benteng E8, gajah B2, dibalas E4, pion makan dan kuda makan, kuda D2, di posisi ini menteri G5, dan sesudah kuda makan kuda, gajah makan mengancam skakmat, F3, gajah D5, menawarkan pertukaran perwira, benteng makan benteng, benteng makan, dan setelah gajah makan, menteri makan gajah. Menteri D3 menyerang pion, namun di sini langkah pintar menteri C5, dan jika menteri makan pion, D3 skak, raja F1, D2, menteri D3, benteng D8, menteri E2, menteri makan pion menyerang gajah, dan jika gajah memakan pion, maka pion promosi menjadi menteri, dan hitam dipastikan menang. Sekarang kita akan memeriksa apa yang terjadi jika kuda makan pion. Ini harus dibalas dengan kuda ke F6. Dan setelah gajah C4 mengancam untuk memenangkan benteng, kita harus merespon dengan menteri E7. Jika kuda ke F7, ini adalah kesalahan karena menteri makan pion, skak, menteri E2, dan D5. Gajah makan pion, langkah terbaik bagi putih. Namun setelah kuda makan gajah dan kuda makan benteng, menteri makan menteri skak, raja makan kuda ke C6, benteng E1, dan gajah E6. Sesudah raja F1, raja D7, D3, dan gajah D6. Hitam akan menang perwira. Gajah ke F7, skak jauh lebih baik. Dan raja D8. Di sini putih cuma punya satu langkah yang benar, yakni D4. Kuda ke C6 harus dimainkan, mengancam untuk memenangkan pion. Dan pion makan pion, kuda makan kuda. Pion makan, menteri makan skak. Menteri E2, D6. Menteri makan, pion makan. Dan pion F akan sangat sulit dipertahankan, jadi langkah terbaik putih adalah rokade. Di sini gajah makan pion. Dan setelah gajah B3, A5 mengancam untuk menjepit gajah. Benteng D1 skak, gajah D6, dan A4. Di sini raja E7 menghubungkan kedua benteng. Dan sesudah kuda ke C3, kita punya gajah E6 menawarkan pertukaran perwira. Gajah makan, raja makan, gajah E3. Dan benteng A D8, benteng D2 bersiap doubling benteng, gajah ke B4. Dan sesudah benteng D1, benteng makan benteng, benteng makan, gajah makan kuda, pion makan, dan kuda E4. Benteng D3, kuda D6 dengan maksud meletakkan kuda di C4 untuk menciptakan kuda monster. Raja F1 berusaha melibatkan raja dalam permainan,
dan C6. Setelah gajah ke C5, kuda ke C4. Sekarang hitam memiliki kuda monster. Raja E2, B5. Pion makan, dan hitam punya pion bebas. Benteng D1, benteng C8, gajah E3 dan A4 mulai mendorong pion bebas. Benteng A1, A3, raja D3, namun kuda ke B2 skak. Raja D2, dan di sini kita punya langkah posisional sekaligus langkah jebakan H6, membatasi pergerakan gajah dan juga menggoda putih untuk memakan pion, di mana kuda ke C4 skak adalah forking memenangkan benteng. Tapi tentu saja langkah terbaik putih pada posisi ini adalah raja C1, dan kita harus melanjutkan kuda ke C4 bersiap memakan gajah. Sebagai contoh misalnya, jika sekarang raja D1, maka kuda makan gajah, pion makan, benteng makan, menyerang pion, raja D2 dan B4. Hitam akan menang. Jika gajah A7, benteng C7, gajah B8 dan benteng B7, gajah terjebak. Gajah D2 adalah langkah yang disarankan komputer. Di sini E4 dan gajah E1, raja D5, raja B1, benteng E8, dan setelah raja A2, E3, benteng D1 skak. Dan langkah yang benar di sini adalah raja C6, meletakkan raja di petak yang berbeda dengan warna petak gajah. Pion makan dan benteng makan. Dan seperti yang Anda lihat, karena raja terletak di petak terang, maka tidak ada serangan pining dari gajah untuk memenangkan benteng. Raja B3, benteng E2, gajah G3, dan benteng makan pion. Hitam unggul 1 pion. Benteng E1, raja D5, benteng E7 dan G5. Setelah benteng H7, benteng ke G1, benteng makan pion, dan benteng B1 skak. Raja A2, benteng B2 skak. Raja A1, kuda ke E3, dan hitam akan menang.